Ibu permisi kami. Ibu permisi, ini saya mau menembus obat dari dokter. Baik, Ibu ditunggu sebentar ya. Baik, Bu. Pasien nomor 1. Ibu untuk obatnya dikarenakan ada obat yang harus dikonseling oleh apoteker, apakah Ibu bersedia untuk dikonseling? Bersedia, Ibu. Tunggu sebentar ya. Baik, Ibu, saya akan ke ruang konseling ya. Ibu. Ibu boleh duduk ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Alisa ini sebagai apoteker yang bertugas pada hari ini. Bapak siapa namanya? Saya Holidi Reza, 57 tahun. 57 tahun. Namanya di mana nih Pak? Di Kampung Cigadau, Desa Kotawaringin, Kecamatan Kotawaringin. Ini teteh dimana semuanya Pak hari ini anaknya Bu. Anaknya di atas anaknya ya Pak. Baiklah, sebelumnya saya meminta waktu sebentar 5-7 menit untuk melakukan konseling. Apakah Bapak kayaknya bersedia? Bersedia, Bu. Jadi tujuan konseling ini agar Bapak nanti tahu cara penggunaan obat yang tepat di rumah, paham juga manfaat dari obatnya, dan juga ada hal-hal yang penting harus diperhatikan. Kalau boleh tahu, Bapak baru kesini atau udah pernah berobat? Saya baru kesini. Baru kesini. Gimana dokter udah pernah menjelaskan bagaimana cara penggunaan obatnya? Udah Ibu, dokter sudah menjelaskan, tapi saya belum paham, terutama obat untuk sakit dada itu. Oh iya. Kalau misalkan obatnya ada apa aja ini udah dijelaskan? Udah juga Ibu sudah menjelaskan, tapi masih belum paham. Harapannya gimana Pak sekarang obat ini? Saya mah pengennya sembuh aja Ibu. Nah iya, sembuh ya, sembuh. Sebelumnya Bapak ada alergi obat atau makanan? Sejauh ini tidak ada. Tidak ada. Di hari Pak keluhannya apa nih Pak? Saya suka sakit dada Ibu, terutama waktu saya kelelahan. Kalau sakitnya itu menjalar dari Pak kemana gitu? Ya, kadang sampai kanan kiri. Kalau misalkan beristirahat, membaik gak sakit itu? Membaik Ibu. Membaik. Kalau dari dada yang muncul itu disertai dengan sesak napas atau keringat dingin atau demam? Dia terkadang sampai sesak nafas. Baik Pak, kalau gitu saya izin menjelaskan obat-obat yang berikutnya ya. Di sini ada obat nitroglycerin Pak. Ini diletakkan dari dadanya. Nah, diminumnya cukup diletakkan di bawah lidahnya ya Pak sampai larut, jangan diminum sampai dengan pelan. Ini jumlahnya ada 20 tablet. Nanti pada luarsanya kita Januari 2008. Kemudian di sini ada atorvastatin. Diminumnya sehari sekali 1 tablet ya. Ini obatnya untuk menurunkan kolesterol Pak. Ini obatnya harus dihabiskan. Nanti diminumnya di malam hari setelah makan. Jumlahnya ada 20 tablet. Kadaluarsanya di Januari 2028. Selanjutnya Pak, ini ada obat aspirin. Diminumnya sehari sekali 1 tablet. Obat ini untuk mencegah pengumpulan darah agar aliran darahnya lancar. Obat ini harus dihabiskan. Diminumnya nanti di pagi hari apa 30 menit sebelum makan, sesudah makan. Nah, untuk jumlahnya 20 tablet. Nanti expirednya atau kadaluarsanya di Januari 2028. Nah, yang terakhir ini ada bisoprolol, Pak. Diminumnya sehari sekali 1 tablet. Obat ini untuk menurunkan tekanan darah dan menenangkan kerja jantungnya. Nah, ini dihabiskan ya obatnya. Nanti diminumnya pagi hari 30 menit sesudah makan. Jumlahnya ada 20 tablet. Kadaluarsanya di Januari 2028. Nah, baik Pak, biar saya jadwalkan minum obatnya ya Pak. Ini makan pagi, siang, dan malamnya di jam berapa aja? Biasanya untuk pagi jam 7, siang di jam 12, dan malam di jam 7. Oh baik Pak. Kalau gitu ini ada obat-obat yang Bapak terima. Yang pertama di sini ada aspirin ya Pak. Obat ini untuk mencegah pembongkaran darah agar aliran darahnya lancar ya Pak. Diminumnya sehari 1 kali 1 tablet.
kadaluarsanya di Januari di tahun 2028. Kemudian di sini ada bisoprolol, ini untuk menurunkan tekanan darah dan meringankan kerja jantung. Nah ini diminumnya sehari sekali 1 tablet juga Pak, di pagi hari 30 menit sesudah makan ya Pak, maaf ya. Berarti diminumnya jam 7.30 ya? Ya. Jumlahnya ini ada 20 tablet, kadaluarsanya di Januari 2028. Nah kemudian ini ada atorvastatin Pak, ini obat untuk menurunkan kolesterolnya. Diminumnya sehari 1 kali 1 tablet. Nah kalau ini lebih baik diminum di malam hari ya Pak. Berarti 30 menit sesudah makan malam ya Pak, jam 7:30 malam ya. Ini jumlahnya ada 20 tablet, kadaluarsanya nanti di Januari 2028. Nah kemudian di sini ada obat nitrogliserin Pak. Kalau obat ini untuk meredakan nyeri dadanya. Nah ini mah kalau misalnya diminumnya ketika Bapak nyeri dada. Nah caranya cukup diletakkan di bawah lidah sampai dia larut, jangan ditelan atau dikunyah ya Pak. Kalau misalkan Bapak ada aktivitas di luar atau bepergian, boleh nih obatnya dibawa ya, takutnya tiba-tiba Bapaknya nyeri dadanya muncul gitu ya Pak. Kalau misalkan Bapak lupa minum obat, Bapak boleh langsung aja minum obatnya ya Pak. Nah Pak, untuk ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya. Gimana deh keseharian Bapaknya suka masih konsumsi makanan yang berlemak kayak gorengan atau misalkan jeroan nih? Oh masih. Nah Bapak kalau bisa ya berhenti dulu ya Pak, gorengan-gorengannya yang berminyaknya. Kalau misalkan konsumsi garam-garaman nih yang asin-asin gitu, makanan yang asin-asin masih. Kalau itu juga diberhentikan dulu ya Pak, biar pengobatannya lebih optimal. Nggak boleh ya? Iya nggak boleh. Nah Bapaknya masih merokok atau enggak? Merokok Pak? Masih sih Bu. Oh masih ya. Kalau bisa ya Pak, merokoknya harus diberhentikan ya Pak, karena nanti bisa berisiko serangan jantung ya, malah memperburuk keadaan Bapaknya gitu ya. Terus pengobatan juga jadi gak optimal. Gimana nih Bapaknya perokok bukan teh? Iya masih merokok Bu sampai sekarang. Masih merokok ya Pak. Kalau bisa jangan kalau bisa ya Pak, harus diberhentikan ya Pak merokoknya gitu. Nanti takutnya jadi resiko menyebabkan serangan jantung Pak. Malah pengobatan juga tidak optimal. Sama mungkin kurangi juga aktivitas berat gitu ya, jangan kurangi juga naik turun tangganya, jangan terlalu cepat, pelan-pelan gitu ya. Tapi Bapak juga perlu olahraga ya, olahraga ringan aja ya Pak, seperti jalan kaki misalnya ya Pak. Untuk nitrogliserin ini Pak, pada sebagian orang kadang ada yang merasakan sakit kepala ringan. Dan kalau misalkan muncul, Bapak istirahatkan saja ya Pak. Kalau misalkan mau berdiri, perlahan-lahan berdirinya gitu ya Pak. Atau untuk aspirin, sebagian orang mungkin merasakan mual. Nah, makanya kenapa obatnya diminum setelah makan. Nah, nanti kalau misalkan ada gejala yang tidak biasa seperti dehidrasi warna hitam, Bapak tidak perlu khawatir ya Pak, karena tidak semua orang mengalami efek sampingnya Pak. Kemudian untuk bisoprolol juga sebagian pasien mungkin mudah terasa lelah gitu ya, dan sedikit pusing. Lalu untuk bisoprolol juga sebagian pasien mudah merasa lelah dan sedikit pusing di awal penggunaan gitu ya. Biasanya nanti tubuh juga dia akan beradaptasi. Kalau Bapak bangun dari posisi duduk atau berbaring, lakukan secara perlahan-lahan ya Pak. Nah ini untuk penyimpanan obatnya nanti disimpan di suhu ruang kerja hindari dari sinar matahari, tetap di wadah aslinya ya Pak ya. Tadi kan Bapak ada bilang ya Pak, ada konsumsi obat sildenafil ya Pak. Nah Bapak sebaiknya ya obat itu tuh tidak dikonsumsi bersamaan dengan nitrogliserin karena dapat menurunkan tekanan darah. Jadi Pak, berdasarkan keluhan yang Bapak rasakan dan terapi yang Bapak terima, Bapak mengalami iskemia jantung atau angina pectoris. Nah kondisi ini pun terjadi karena aliran darah dan oksigen ke otot jantung
dijelaskan Pak? Sama saya atau sama Bapak? Boleh deh dibantu sama anaknya, dibantu biar nggak lupa juga nanti. Boleh Pak? Ini obat apa nih Pak? Ini aspirin. Iya. Ini diminumnya 1 kali sehari sewaktu 30 menit sesudah makan di pagi hari. Terus Untuk apa obat ini Pak? ini untuk melancarkan peredaran darah. Ya, Iya. lanjut. Yang ini itu bisoprolol. Diminumnya juga sama 1 kali sehari 30 menit setelah makan. Ini untuk menurunkan tekanan darah, Ya. sama meringankan kinerja jantung ya. Terus yang ini itu atorvastatin. Diminumnya juga 1 kali sehari sama, tapi 30 menit setelah makan di malam hari. Iya, betul. Yang ini untuk menurunkan kolesterol ya. Yang ini tuh nitrogliserin, diminumnya kalau dada saya sakit. Ini juga tidak boleh diminum bersamaan sama sildenafil. Iya. Ini diminumnya cukup di kapan di bawah lidah aja ya. Oh iya. Baik Pak, sebelum saya akhiri konselnya, saya boleh minta tanda tangan dulu untuk formulirnya Pak. Ya. Boleh, tangan di sini. Baik Pak, kalau nanti ada pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan atau mungkin ada keluhan, Bapak jangan ragu ya Pak untuk berkonsultasi ke apotek atau saat nanti konsultasi ke dokternya Pak. Ini saya ada kasih kartu nama ya. Oke, cukup ya Pak untuk hari ini. Semoga sehat selalu lukanya. Jangan lupa minum obatnya secara teratur ya. Nanti saya ingatkan ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ini Pak. Ini Pak. Ibu, saya mau membayar obat. Baik Ibu, boleh saya tahu pasiennya atas nama siapa ya Bu? Atas nama Bapak Holi. Oh baik Ibu, sebentar ya Bu. Totalnya jadi 292.000. Pembayarannya mau melalui apa? Boleh transfer nggak Bu? Boleh. Ini untuk rekeningnya. Ke Bank BCA ya Bu? Iya Bu.